ila ruh Pak Komarudin ya, yang Komarudin Malik salah satu anggota majlis ta'lim yang Darul Mawaddah yang meninggal tadi. Mudah-mudahan Allah berikan maghfirah wa rahmah fi qabrihi wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'i wa saljil bal wa naqqih minal khataaya kama yunqa thawbal abyad minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa akhlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi min 'adzabil qabri wa fitnati wa min 'adzabin nar wa adkhilhul jannata bighairi hisab. Kemudian kita Fatihah kepada Al-Habib Fauzi As-Sagaf, semoga Allah sembuhkan, dimudahkan proses operasinya, diberikan sehat wal afiyah. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li majid, ya huwa fi matimatin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh imam Masjid Al-Amin wal muadzin wa pengurus wa hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya malam ini sampai di bab syurut sihhati shalah, ya, syarat-syarat sahnya salat. Tapi sebelumnya kami juga sampaikan beberapa maklumat, ya, di antaranya beberapa hari yang lalu, kemarin tepatnya itu di Gresik, ya, ada hauliyah dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Saqaf. Kemudian tadi pagi haulnya di Lawang, Al-Habib Muhammad Al-Ustadz Muhammad Ba'bud tadi pagi. Wah, yang hadir Masya Allah tambah ramai, ya. Setiap tahun ziyadah, bertambah banyak orang-orang yang hadir. Ya, mereka orang-orang terdahulu, Minasada Ali Ba'alwi, itu tidak main-main. Al-Habib Abu Bakar itu nyantren umur 8 tahun, sudah berangkat dari Besuki ke Hadramaut. Di zaman itu usia 8 tahun sudah meninggalkan keluarga, ibunya ditinggal, ayahnya baru meninggal. Baru beliau berangkat ke Hadramaut, belajar di sana kepada para imam-imam besar di zamannya, ya, seperti Al-Habib Idrus Al-Habsyi wal Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Simtud Sahib Simtud Durar. Kemudian balik ke Indonesia, pindah ke Gresik. Itu magamnya ada di Masjid Jami' yang ada di alun-alun Gresik. Beliau tuh menghatamkan Ihya Ulumuddin 40 kali hatam. Dan khalwat 11 tahun. Khalwat itu menyendiri full ibadah. Gak ada interaksi dengan manusia sesaat selama 11 tahun, tapi waktu itu diisi full untuk ibadah. Nah, itu bukan perkara bid'ah. Itu tradisi kaum solihin yang mereka mengikuti
caranya Rasul SAW. Rasulullah khalwat di Gua Hira sendiri sampai dapat wahyu. Ya, jadi itu mengikuti apa? Ada ittiba, ada contoh dari Rasul SAW. Tapi tidak semua orang boleh praktek itu. Namanya uzlah atau khalwah itu harus ada izin dari guru, dan gurunya benar-benar seorang guru yang murabbi wal mursyid wa muallim. Kemudian di Lawang Al-Habib Muhammad Ba'bud, Al-Ustadz Muhammad Ba'bud. Nah ini istimewa juga, beliau banyak dari Ternate nyantren di sana. Ada Dr. Ja'far Segaf, Al-Habib Abu Bakar Al-Attas Az-Zabidi Abuya juga nyantren di sana. Wah dulu Habib Jindan juga tabarukan di sana. Wah banyaklah ulama, ya ulama-ulama yang nyantren di tempatnya Al-Ustaz Muhammad Ba'bud. Dan beliau itu usia 13 tahun sudah jadi guru. Sudah diizinkan oleh guru-gurunya untuk mengajar di usia 13 tahun. Dan beliau adalah orang yang secara formal tidak pernah belajar di luar negeri. Hanya belajar di Tanah Jawa, di Surabaya ada sekolah madrasah Al-Khairiyah di wilayah Ampel. Tapi ketemu guru-guru besar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih, wa juga Habib Muhammad Al-Mahdar, dan beberapa ulama besar beliau berguru secara langsung. Dan termasuk salah satu santri yang cerdas, ya ranking 1 nilainya 100 semua, dan diberikan hadiah jam oleh sang guru. Dan di usia 13 tahun para ulama yang ada, yang mereka kirim dari Yaman belajar mengajar di madrasah tersebut, kalau tidak hadir para guru berhalangan, yang mereka izinkan untuk mengganti mengajar Al-Habib Muhammad Ba'bud. Dan itu usianya baru 13 tahun. Dan dapat izinnya dari ulama-ulama besar, bukan sembarangan. Dan beliau salah satu ulama yang sekalipun tidak pernah belajar ke luar negeri, tapi kepakaran bahasa Arab beliau banyak sekali, syair-syair digubah oleh beliau. Bahkan ulama-ulama internasional banyak datang menemui beliau untuk bertukar ilmu. Di antaranya ada Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki pernah datang ke Lawang menemui beliau. Kemudian juga Al-Habib Salim Asy-Syatiri, wa juga banyak para ulama lainnya datang di Lawang untuk menemui Habib Muhammad Ba'bud. Dan beliau dicintai oleh guru-gurunya, itu yang paling penting. Al-Habib Soleh Tanggul cinta ke beliau, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih, wa kathir minal ulama wa awliya. Ya, bahkan guru tua juga bertemu dengan Habib Muhammad. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri juga bertemu dengan Muhammad. Ayahnya juga ulama juga. Mungkin zamannya Al-Ustadz Makhdar, abahnya Habib Hussein, Syekh Bakar, Habib Abdillah, itu mungkin ketemu abahnya. Dan juga Habib Muhammad juga dulu belajar di Lawang, Al-Ustadz Makhdar. Dan banyak para ulama. Saya beberapa kali ziarah di makam beliau juga, dan juga anak yang sekarang meneruskan pesantrennya itu didirikan sejak tahun 1940 Masehi, sebelum kemerdekaan. Sampai hari ini pesantrennya masih ada. Dan uniknya pesantren ini sekalipun adanya di Lawang, masuk apa, Jawa Timur ya, dia perbatasan Surabaya, Malang ya. Nah, dia di Jalan Pandowo, ada depan pasar. Itu letaknya di Jawa Timur, tapi santrinya banyak dari Kalimantan. Santrinya yang paling banyak dari
Kalimantan. Kenapa? Karena sebab guru sekumpul itu selalu berulang-ulang kali menyampaikan kalau sekolahkan anak itu ke Lawang tuh. Itu ke Ustadz Ali. Ustadz Ali itu anaknya Habib Muhammad. Karena guru sekumpul juga tabarukan ke Habib Muhammad. Tuh. Maka dari situ orang-orang Kalimantan banyak sekali datang belajar di pondok pesantren tersebut, Darun Nasyiin. Tempat tunas muda artinya. An-Nasyiin itu tunas muda. Nah, itu hauliyah mereka. Dan sanad satu masyrab dengan para guru dimanapun, ya ahli sunnah wal jamaah. Kemudian thariqahnya sama. Yang paling diutamakan adalah akhlak. Di majlis mereka gak ada caci maki orang. Di majlis mereka tidak pernah mengajak orang saling membenci. Di majlis mereka yang ada khusyuk, akhlak mulia. Itulah majlisnya Nabi Muhammad SAW. Kita hadir hati jadi tenang, ibadah juga menjadi lebih khusyuk, lebih baik, akhlak juga menjadi lebih baik. Itu alamat majlis-majlis yang berkah. Dalam Al-Quran itu dinyatakan, janganlah kalian membenci satu kaum sehingga kalian tidak berlaku adil dalam menilai mereka. Kurang lebih maknanya seperti itu. Kita diajarkan al-insaf. Insaf itu menilai itu harus adil. Sekalipun ada yang berbeda dengan kita tetap diperintahkan untuk berakhlak mulia dengan mereka. Itulah ajaran para guru-guru yang sanadnya bersambung dan semuanya sama, akhlaknya semua luar biasa. Kadang-kadang kita berpikir ini kita tidak mampu mengikuti mereka. Akan tetapi apa yang kita dengar dari mereka itu jangan sampai hanya sekedar kita mendengar, tapi ada usaha mengikuti, namanya ittiba. Walaupun tidak persis, paling tidak kita berusaha mengikuti akhlak mereka. Karena agama ini adalah akhlak. Ilmu di bawah akhlak. Akhlak itu nomor satu. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf di Jeddah itu pernah diundang di satu majlis. Ternyata ketika tiba di majlis tersebut, orang-orang berdiri menyambut kedatangan beliau. Pada waktu itu ada seorang dai sedang berceramah. Ternyata dai ini dalam hatinya ada iri hati dengan beliau. Maka ketika melihat kedatangan Habib Abdul Qadir yang disambut oleh jamaah berdiri menyambut kedatangan beliau, dan memang acara itu untuk beliau, acara ceramah beliau. Maka sang dai ini di saat dia berceramah tiba-tiba melihat Al-Habib Abdul Qadir datang disambut, dia mulai mencela di situ. Di hadapan orang banyak. Kenapa harus begitu hormati ini orang begini wa kadza dicela. Al-Habib Abdul Qadir duduk, tidak ada ekspresi marah sama sekali. Selesai dia mencela, giliran Habib Abdul Qadir ceramah. Kemudian Al-Habib Abdul Qadir mengatakan, ya sudah, tadi ceramah sudah luar biasa. Ya khair kalam, ucapannya sudah luar biasa. Terima kasih banyak, jazakumullah khair. Jadi saya sekarang tutup dengan doa saja. Hadza akhlak. Akhirnya orang ini terkesan dengan akhlaknya beliau, menjadi muridnya beliau, ikut kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf. Itu akhlak-akhlak yang sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Tidak mengajak orang untuk mencela, membenci, mencaci maki dan seterusnya. Ya, kalau ada oknum tidak mewakili thariqah ini. Thariqah ini suci, bersih. Bahkan di dalam Al-Quran sangat jelas Allah Ta'ala melarang kita mengejek satu kaum tertentu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumi asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai segenap orang beriman, di surat Al-Hujurat
Ya, janganlah sekelompok dari kalian mengejek kelompok yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik dari kalian. Dan janganlah sekelompok perempuan di antara kalian mengejek perempuan yang lainnya. Bisa jadi mereka yang diejek itu lebih baik. Dan jangan kalian mencela diri kalian dan memanggil dengan gelar-gelar dan sebutan-sebutan yang tidak baik. Sungguh buruk panggilan tersebut, kata Allah. Ya. Dan siapa yang tidak bertobat atas perbuatan tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Tidak mungkin ajaran Islam mengajak orang saling membenci, caci maki, hasud menghasut. Itu tidak mungkin. Hasya wa kalla. Ajaran ini adalah ajaran yang membawa orang menjadi saling mencintai, membawa orang mengenal Allah wa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakeza. Bahkan Nabi mengatakan sibabul muslim fusuq. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Fasik itu adalah satu dosa. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran. Hadis riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Maka kalau ada yang mencela kelompok tertentu, kalau respon dari guru-guru kami yang terus bersanad, kami baca akhlak-akhlak mereka yang termuat dalam kitab-kitab, tidak pernah mereka membalas celaan dengan celaan. Cacian mereka tidak balas dengan cacian. Bahkan dilaknat mereka tidak membalas dengan laknat. Bahkan dibid'ahkan, sesatkan, mereka tidak balas, kelompok itu sesat. Bahkan dikafirkan, mereka tidak pernah membalas orang itu kafir. Itulah tarekah yang diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya pernah ditanyakan oleh salah satu ulama di India bahwa sataftariku ummati, dalam riwayat umatku terpecah belah 73 golongan, 72 neraka, satu yang selamat. Kemudian ditanyakan yang selamat ini siapa yang satu ini? Maka beliau menjawab, Syekh Sa'ad, kelompok yang selamat ini adalah yang memikirkan keselamatan 70 kelompok yang masuk neraka. Dia memikirkan bagaimana agar mereka juga selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-firqah an-najiyah. Oleh sebab itu, hati-hati setiap ucapan kita, lisan kita dihisab oleh Allah taala. Semua yang kita lakukan itu ada tanggung jawabnya di yaumil qiyamah. Maka harus bijak di dalam mengucapkan sesuatu dan menulis sesuatu. Sekarang kan dunia medsos, ya, tulisan itu juga akan menjadi hisab, sama seperti lisan. Pernah satu sahabat menemui Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi terangkan bahwa kamu harus jaga lidahmu, kata Nabi. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah lidah ini, yang kecil ini, yang ada di mulut, bisa menyebabkan orang masuk neraka? Kemudian Nabi menjawab, ada di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nabi mengatakan, wahal yakubun nas finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Berapa banyak atau bukankah manusia nanti tersungkur dengan wajahnya di dalam neraka? Dalam riwayat yang lain, dengan hidung-hidungnya mereka tersungkur jatuh ke dalam neraka. Itu sebab apa? Hasaid al-sinatihim, sebab hasil panen dari dosa-dosa lidah mereka. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin sangat jelas, Imam Nawawi meriwayatkan, yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, aktsarun nas finnar, paling banyaknya manusia di dalam neraka itu, kata Nabi, disebabkan oleh al-ajwafan, oleh dua lubang, kata Nabi. Paling banyaknya orang berada dalam neraka sebabnya karena dua lubang. Lubang yang pertama al-fam, mulut, dan lubang yang kedua al-farj, kemaluan. Berapa banyak, kata Imam Ghazali, dosa yang dihasilkan oleh mulut, oleh lidah? Banyak sekali. Dusta, dosa lidah. Memfitnah orang, dosa lidah.
melaknat orang, dosa lidah, mencaci orang, dosa lidah, menggibah, menggunjing, sekian banyak dosa dihasilkan oleh lidah. Maka ini kaum solihin mereka sangat menjaga lidah mereka, sangat menjaga, tidak diucapkan kecuali kebaikan. Gitu. Diajarkan ketika mereka marah sekalipun yang terucap dibiasakan doa. Allahumma ya Allah yahdik, semoga Allah berikan engkau petunjuk. Allah yahdik, Allah yahfaz, semoga Allah menjagamu. Itu tradisi kaum solihin. Ketika marah sekalipun yang mereka ucapkan adalah doa. Hakada. Kemudian dalam satu ungkapan mengatakan al-lisan jirmuhu shagir wa jurmuhu kabir. Lidah ini bentuknya kecil tapi bahayanya sangat besar, dosanya sangat besar. Di zaman kita sekarang bukan hanya lidah yang harus dijaga, tapi jari juga harus dijaga. Karena jari juga dia mengetik sesuatu yang tidak baik, dia kasih komen di situ, mencela ulama ada zaman sekarang, mencaci maki kelompok tertentu, mengadu domba, provokasi, meremehkan satu dengan lainnya, merusak persatuan umat. Yang dia ketik itu lebih bahaya daripada yang diucapkan di zaman kita saat ini. Kenapa? Karena kalau dia tidak hapus selamanya ada di situ. Kalau video apalagi, selama dia tidak dihapus itu video, selama itu kalau ada orang nonton dia meninggal dunia, maka bukan pahala yang mengalir padanya dalam kubur, tapi dosa-dosa orang yang menonton dan membaca komen-komennya di dalam kuburannya. Hati-hati ikhwan muslimin. Subhanallah, Imam Ghazali sudah memperingati itu jauh-jauh hari. Padahal di zaman Imam Ghazali gak ada media sosial. Beliau lahir 450, wafat 505 Hijriah. Tidak ada itu WhatsApp, tidak ada Facebook dan lain-lainnya, tidak ada YouTube. Tapi beliau sudah buat satu pernyataan, itu ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Beliau mengatakan fa innal qalam ahadu lisanain fahfaz al-qalam amma yajibu hifdul lisan anhu. Sesungguhnya tulisan itu adalah satu dari dua lidah. Lidah pertama ada di mulut kita, lidah kedua tulisan. Ini Imam Ghazali sudah memperingati. Maka jagalah tulisan yang kalian tulis, kata Imam Ghazali. Sebagaimana kalian menjaga lidah kalian, maka jaga juga tulisan yang kalian tulis. Subhanallah, mencaci maki, mencela, ya, hakadha, semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selama ini sama guru-guru kami tidak pernah kami dengar satu kalimat celaan. Tuh, selama belajar yang ada hanya mengkaji kitab. Bahkan kepada orang yang menuduh kita ini sesat, guru-guru kami tidak pernah menyatakan mereka sesat secara terang-terangan. Al-Habib Abdul Qadir itu pernah bertemu dengan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ulama di Saudi. Tentu berbeda dengan manhajnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf. Kalau madhabnya Syekh bin Baz sangat jelas, menyatakan sesat kelompok beliau, kelompok sufi sesat. Al-Habib Abdul Qadir terdidik dari rumah yang penuh dengan ilmu, akhlak, adab dan khauf minallah. Mereka tidak membiasakan mendengar satu-satu berita yang tidak baik, selalu menutup telinga. Yang mereka dengar sehari-hari adalah kebaikan. Mata mereka juga begitu, tidak pernah mereka biasakan melihat hal yang buruk. Selalu yang dilihat kebaikan, sehingga dalam hatinya itu yang ada hanyalah kebaikan, rahmat, prasangka baik. Sampai pernah satu ketika beliau ditanya, "Wahai Habib, bagaimana menurut antum tentang sosok seorang ulama bernama Syekh bin Baz?" Beliau mengatakan, "Oh, adzunnu annahu waliyun min auliyaillah." Oh, saya menduga beliau itu seorang wali Allah. Padahal ini berbeda manhaj. Kenapa demikian? Karena yang ada husnuzon, yang ada kebaikan, mendengar juga sesuatu yang baik, melihat sesuatu yang baik. Nah, itulah jalan tariqah mereka, akhlak
yang mengikuti akhlak para aslafus sholihin sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya jalannya adalah karena akhlak mereka sangat mulia. Sahal Tustari pernah ditanya, apa itu akhlak yang baik? Beliau mengatakan adnahu, paling minimal akhlak yang baik itu ihtimalul adza, sabar kalau diganggu. Diganggu nih, sabar, gak boleh balas lagi dengan gangguan. Wa adamul wa tarkul mukafaah, dan tidak ada niatan membalas di saat mampu membalas. Wa rahmal zalim, dan berkasih sayang kepada orang yang buat kejahatan kepada dirinya. Wal istighfaru lahu, dan meminta kepada Allah agar dosa dia diampuni oleh Allah, orang yang menzalimi tersebut. Wa syafaqatu alaih, dan belas kasih kepada orang yang zalim tersebut. Itu kata beliau adnahu, paling minimal standar akhlak baik itu. Bagaimana kalau yang maksimalnya? Sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan Al-Imam Ali Zainul Abidin bin Husain, ya, beliau ini sudah diprediksi dan telah diberikan gelar oleh Nabi Zainul Abidin, perhiasan seluruh ahli ibadah. Wa kan yusalli fi kulli yawm wa lailah alf rak'ah. Beliau solatnya itu kalau dijumlahkan sehari semalam 1000 rakaat. Wa beliau sangat dermawan. Berapa banyak kaum fuqara wal masakin yang ada di kota Madinah, setiap malam beliau datangi rumah mereka secara diam-diam untuk dibagikan makanan gandum kepada mereka. Satu ketika beliau sedang tawaf di Ka'bah, kemudian memegang kain Ka'bah, kiswah, ya. Sambil memegang kiswah beliau menangis di situ. Kemudian ada salah satu ulama melihat, yang ini Imam Ali Zainal Abidin. Maka ulama ini mendekat kepada Imam Ali Zainal Abidin. Dia mengatakan, engkau Imam Ali Zainal Abidin yang dapat gelar dari Nabi Zainul Abidin. Engkau adalah putranya Syaidu Syuhada wal Imam Husain. Kakek engkau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pintu ilmu. Apakah engkau adalah cucu dari Sayyidah Fatimah, putrinya Nabi Muhammad SAW? Disanjung Al-Imam Ali Zainal Abidin. Beliau mengatakan, tolong tinggalkan ucapan itu. Jangan kau menyanjung saya dengan ucapan-ucapan seperti itu. Kemudian keluarlah ungkapan dari beliau, laisa fata man yaqulu kana abi walakinnal fata man yaqulu ha anadha. Bukan orang hebat yang mengatakan bahwa bapak saya, kakek saya adalah orang-orang seperti ini. Mereka orang-orang hebat, tidak. Tapi orang yang hebat dia mengatakan apa? Inilah saya. Saya ittiba dengan mereka. Saya tidak membawa nama mereka, tapi saya menunjukkan diri saya dengan akhlak dan ittiba kepada mereka, baik dari ilmu dan ibadah. Itu ungkapan dari Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Nah, itu akhlak tawadhu, rendah hati. Dan begitulah para salaf terdahulu minal habaib, mereka datang membawa akhlakul karimah sehingga banyak orang mencintai mereka. Tidak pernah dipaksa untuk orang mencintai mereka, tapi orang-orang yang datang mencintai mereka karena mereka mengikuti salafnya terus sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah yang lahir tahun 209 wafat 273, Rasul mengatakan, inna minan nas mafatihal khair, mafatihal khair maghalika lisyarr, wa inna minan nas mafatihal lil khair, mafatihal lisyarr maghalika lil khair, fatuba liman ja'alallah mafatihal khair ala yadayhi, wa wailun liman ja'alallah mafatihal syarr ala yadayhi. Rasul SAW menyatakan, sesungguhnya ada sekelompok manusia yang sebab mereka kebaikan ini dibukakan, kejahatan dikunci. Dan juga ada sekelompok manusia dengan sebab mereka keburukan dibuka, kebaikan dikunci.
maka sungguh beruntung orang yang Allah jadikan dia sebagai pembuka kebaikan di tangannya, dan sungguh buruk dan celaka orang yang Allah jadikan dia sebagai sebab pembuka seluruh keburukan. Kita memilih yang mana? Mafatihul khair atau mafatihus syarr? Ada dua pilihan, pembuka kebaikan atau pembuka keburukan. Tidak mungkin para anbiya ajarannya membuka keburukan, yang dibuka adalah kebaikan. Tidak mungkin para aulia wassalihin wa ahlul bait wassahabah Rasulullah SAW, mereka semuanya tidak mungkin memilih membuka keburukan. Yang ada keburukan dikunci, kemudian kebaikan itu dibukakan. Nah, itu yang kita ikuti jalan mereka. Habis itu meninggal, semua ada tanggung jawab. Satu kata itu, kata ulama, dihisab. Satu kata, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah berucap satu kata qaulun nakiro, melainkan itu dicatat oleh malaikat raqib atid. Nah, ini sebagai pesan. Ini kalau ada ganjalan di hati jangan langsung tulis. Jangan tulis. Jangan pernah mengucapkan dan menulis sesuatu dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi. Jangan semua yang di hati harus dikeluarkan. Ya, kalau yang masih di hati, kalau sifatnya hanya bisikan sesaat, hajiz, khawatir, tidak dicatat dosa. Tapi kalau sudah diungkapkan dengan lisan dan tulisan, maka menjadi dosa jika itu hal yang buruk. Kalau di hati dosa hanya satu. Kalau dalam hati sudah sampai ke manzilah niat, sudah mantap ingin melakukan kejahatan itu dalam hati, itu baru dicatat dosa. Tapi kalau hanya lintasan-lintasan jahat, itu tidak dicatat dosa, karena manusia tidak mampu menjaga hatinya. Sampai lintasan seperti itu sulit untuk kita bisa hindari. Sehingga Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuhul Ghaib mengatakan, kalau lintasan khatir, hajiz, itu lintasan yang di luar kendali manusia, maka tidak dicatat dosa. Tapi wajib berusaha menghilangkan. Kalau tidak dihilangkan, dia masuk ke niat. Kalau tetap dikukuhkan, jatuhnya niat. Kalau niat, innamal a'malu bin niat, dicatat amalan tergantung niat. Itu. Baik. Nah, para ulama terdahulu sudah gak punya waktu untuk gunjing orang, mengurus urusan orang, mencaci maki. Mereka waktunya sudah habis berkhidmah kepada agama ini. Saya ambil contoh, itu mereka itu kalau kita lihat cukuplah, janganlah kita menganggap, kita menghitung bagaimana ibadah mereka, ya, bagaimana waktu mereka mengajar, bagaimana waktu mereka belajar. Cukup mereka mengarang kitab itu waktu sudah habis. Waktu sudah habis. Al-Imam Malik bin Anas, ya, Muddatu Ta'lif, ada satu bab namanya Muddatu Ta'lif, masa mengarang kitab. Al-Imam Malik bin Anas yang terkenal sebagai imam Darul Hijrah, yang lahir di kota Madinah, gurunya Imam Syafi'i yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, itu menulis kitab Al-Muwatta itu selama 40 tahun. 40 tahun baru selesai kitab Al-Muwatta. Kemudian Imam Bukhari yang lahir di Bukhara tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, beliau menulis kitab Sahihul Bukhari itu memakan waktu 16 tahun. Ada juga ulama Abu Ja'far At-Tabari yang lahir 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Itu disebutkan oleh para ulama ahlu tarajum dan managib, mengatakan bahwa kana yamkus atau kana makatha 40 sanatan yaktubu fi kulli yawmin wa lailatin minha 40 waraqah. Beliau 40 tahun setiap hari nulis kitab 40 lembar setiap hari selama 40 tahun. Wa kadza Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin, ada riwayat mengatakan beliau menghabiskan waktu 7 tahun. Wa fi riwayah 10 tahun, wa fi riwayah 11 tahun. Itu kitab cetakan yang terbaru itu 10 jilid. Habis dengan satu judul kitab 7 tahun. Wa Imam Zahabi,
Al-Imam Zahabi yang lahir 673 wafat 748 Hijriah menulis kitab sangat tebal. Itu kitab dalam satu cetakan itu 30 jilid, judulnya Syiaru A'lamin Nubala. Itu beliau tulis memakan waktu selama 8 tahun, 30 jilid. Wa Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah wafat 676 Hijriah menulis salah satu kitab. Beliau memberikan penjelasan dari kitab Al-Muhadzab karya Syekh Abu Ishaq As-Sayrazi yang lahir tahun 393 Hijriah wafat 476 Hijriah. Imam Nawawi lahir 631 Hijriah wafat 676 Hijriah. Beliau menulisnya 31 tahun baru selesai. Kitabnya namanya Al-Majmu', kurang lebih ada 27 jilid. Begitu juga Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, ya, Taqiyuddin As-Subki yang lahir tahun 683 Hijriah wafat 756 Hijriah, menulis kitab Al-Ibtihaj 30 tahun baru selesai. Wa kadza Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah wafat 974 Hijriah menulis kitab Tuhfatul Muhtaj, ya, syarah dari Minhaj. Itu hanya 10 bulan, 10 jilid dalam satu cetakan. Wal Imam Khatib Syarbini, tahun lahirnya tidak ditemukan, wafat pada tahun 977 Hijriah, menulis kitab berjudul Mughnil Muhtaj, syarah dari Minhaj, kurang lebih ada 8 jilid. Itu memakan waktu 4 tahun. Wa Imam Muhammad Ar-Ramli, Syamsuddin Ar-Ramli yang lahir 919 Hijriah wafat 1004 Hijriah menulis kitab berjudul Nihayatul Muhtaj. Itu kurang lebih ada sekitar 6 jilid. Beliau habiskan waktu 10 tahun untuk menulis kitab tersebut. Ada juga ulama-ulama terdahulu. Al-Imam Suyuti yang kita kenal, ya, Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah wafat 911 Hijriah. Sebelum masa beliau ada ulama bernama Jalaluddin Al-Mahalli. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli menulis tafsir Al-Quran, tapi sengaja tidak menyelesaikan secara tuntas tafsir tersebut. Kemudian ditanya oleh murid-muridnya, wahai guru, kenapa tidak dituntaskan tafsir ini? Beliau mengatakan, nanti beberapa masa ke depan saya sudah meninggal, akan muncul satu ulama yang akan melanjutkan, dan ulama itu memiliki keilmuan yang sangat luar biasa. Ternyata beliau meninggal, kitab tafsirnya belum selesai. Lahirlah satu ulama tahun 849 Hijriah dan wafat 911 Hijriah bernama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ternyata usia 22 tahun beliau melanjutkan tafsir tersebut, mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra, dan itu hanya memakan waktu 40 hari. 40 hari selesai. Maka sebab itulah nama tafsirnya itu Jalalain. Jalalain itu dua orang yang mulia berdasarkan julukan kedua ulama tersebut. Yang sebelumnya namanya Jalaluddin Al-Mahalli, yang melanjutkan Jalaluddin As-Suyuti. Akhirnya bahasa Arab kalau dua itu disebutnya musanna, dibaca jadi Jalalain, tafsir Jalalain. Tafsir dua orang ulama yang bergelar Jalaluddin, kemuliaan bagi agama. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, seorang ahli tafsir dan ahli fikih, dan yang kedua Jalaluddin As-Suyuti yang sangat terkenal, ya, kurang lebih ada 400 judul kitab yang ditulis oleh beliau. 400 judul kitab, ya, bukan 400 kitab. Satu kitab itu ada yang berjilid-jilid sekian, ada yang berapa ratus halaman. Ada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab dari para ulama dari generasi ke generasi tidak pernah habis ditulis sampai hari ini, ya. Itu luar biasa. Bahkan saking rajinnya ulama-ulama kita, ada ketika safar ngarang kitab. Ini sempat-sempat ngarang kitab. Lagi safar, dengan kondisi di zaman itu, perjalanan yang begitu susah, tapi mereka sempat menyempatkan waktu menulis dan mengarang kitab dari hafalan. Kadang di atas unta, kadang lagi jalan kaki, duduk sebentar, lanjut tulis. Nanti sampai di tempat tujuan sudah selesai satu kitab. Di antaranya siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah.
Itu ada kitab terkenal beliau, Sirah Nabawiyah, pendekatan fikih, judulnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Beliau tulis lewat hafalan beliau ketika beliau naik haji, perjalanan dari tempatnya Damaskus, Suriah, menuju ke Tanah Suci Haram. Sampai di Tanah Suci selesai itu kitab. Jadi nulisnya lagi safar. Itu luar biasa. Ada ulama Indonesia juga, ya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau ketika safar menulis kitab wafir riwayat dari Makkah ke Madinah atau Madinah ke Makkah. Perjalanan tersebut beliau tulis di atas unta, sedang mengendarai unta sambil beliau menulis kitab dari hafalannya. Apa yang beliau tulis? Memberikan penjelasan dari kitab Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah. Ditulis oleh beliau di saat keadaan safar berjalan sampai tempat tujuan, sudah selesai itu kitab. Diberi judul Maraqiyul Ubudiyah. Bahkan diberikan keramat oleh Allah Ta'ala. Setiap waktu lagi safar beliau tulis itu kitab. Tiba waktu malam, lampu pelitanya minyaknya habis, gak ada cahaya. Malam lagi gelap-gelapnya, sedangkan lagi istiqomah menulis. Maka beliau doa kepada Allah agar diberikan cahaya, sehingga beliau melanjutkan menulis kitab tersebut. Ternyata dikasih keramat oleh Allah Ta'ala. Jari kakinya itu, bagian jempolnya itu keluar cahaya. Terang itu cahaya dari jempolnya, dilanjutkan menulis kitab sampai selesai. Selesai nulis kitab, padam itu cahaya. Ada bekas angus di bagian jari jempol kakinya karena cahaya keluar dari jarinya. Ada bab keramat Syekh Nawawi Al-Bantani, dan ini pernah terjadi dari Imam Rafi'i. Imam Rafi'i menulis kitab, lampu pelitanya padam, kehabisan minyak. Tapi karena beliau terus menulis kitab tentang fikih, maka minta tolong, doa kepada Allah, ya Allah tolong berikan cahaya. Dia bersandar di satu pohon, tiba-tiba Allah Ta'ala dengan kuasanya membuat pohon itu bercahaya menjadi lampu. Kemudian beliau melanjutkan menulis kitabnya sampai selesai, padam itu pohon dari cahaya tersebut. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada ulama-ulama kita. Ini mukjizat, bagian dari mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, karena agama ini agama yang memang dijaga dan disahkan oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Dan agama ini dibawa oleh pemimpin para anbiya wa para rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu dia dijaga secara langsung oleh Allah Ta'ala, melahirkan para ulama-ulama dari generasi ke generasi, para aulia wa sholihin itu bermunculan. Nah, kita sebagai umatnya orang awam harus husnuzon, prasangka baik. Gak ada agama ajarkan prasangka buruk. Ya, jangan kita gunakan standar logika kita atau penilaian diri kita. Saya seperti ini, orang lain juga sama seperti saya. Ya, beda. Mereka itu wakafkan umur mereka, gak ada itu. Mereka sibuk dengan yang lain kecuali khidmah kepada agamanya Nabi Muhammad SAW. Tidur mereka juga demikian, hanya sesaat. Imam Syafi'i kalau tidur itu sambil mikir masalah hukum. Jadi tidak tidur, hanya berbaring, itu memikirkan hukum-hukum yang belum diistinbat hukumnya. Bangun tidur sudah 40 hukum selesai. Ya, kalau kita kan tidak tidur ya selesai, tidur habis. Bangun, maka dikatakan bahwa ilmu itu lebih afdal dari nafilah, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berfatwa, al ilmu afdal minan nafilah. Ilmu itu lebih afdal daripada amalan sunnah, termasuk sholat sunnah. Kemudian dikasih komentar oleh Syekh Abdul Mu'min bin Khalaf dalam kitab Al-Majjar Rabih, menyatakan kenapa Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu lebih afdal daripada amalan sunnah, terutama sholat-sholat sunnah. Karena kalau ilmu itu manfaatnya untuk dirinya dan orang lain, dengan ilmu manfaat untuk dirinya, dan juga nanti bisa bermanfaat kepada orang lain. Ibadahnya lebih baik, bisa tahu mana yang batal, mana yang tidak batal, bisa tahu mana yang halal, mana yang haram, sehingga manfaatnya untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kalau sholat sunnah manfaatnya hanya untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain. Maka tentu amalan ilmu itu lebih afdal, kata Imam Syafi'i, daripada amalan sunnah. Fa insyaallah, ya mudah-mudahan kita bisa mengikuti jalan mereka, ittiba dengan jalan para aulia wa sholihin. Dan insyaallah kalau kita prasangka baik dengan mereka, para aulia wa sholihin, apalagi kita tanamkan cinta kepada mereka, insyaallah kita bisa berkumpul bersama mereka.
Karena Nabi mengatakan almar'u ma'a man ahab, seseorang dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan ba'da tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.